28 tahun Dakta Radio bijak berbagi cerdas berinformasi. Rekan Dakta pemerintah mengeluarkan Perpu tentang keuangan negara dan stabilitas keuangan negara untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun hal itu mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya dari Habib Rizik Shihab Center atau HRS Center. Maka apa alasan HRS Center menolak? Kami akan menanyakan langsung kepada Direktur Habib Rizik Shihab Center, Abdul Khair Ramadan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Abdul Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan mendasar penolakan HRS Center terhadap Perpu Keuangan Negara untuk penanganan COVID-19 ini? Ya, filosofis alasan mendasarnya itu menunjuk kepada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Ya. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi ini tidak jelas. Apakah kepentingan keselamatan jiwa rakyat atau kepentingan ekonomi? Kalau mengacu kepada fakta, tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang harus diutamakan itu adalah kepentingan keselamatan jiwa rakyat, kepentingan masyarakat, social balance. Nah ini tidak ada kejelasan. Kenapa dikatakan demikian? Perpu jagat ini, Perpu Sapu Jagat ini, saya istilahkan, kenapa dia bisa membatalkan beberapa ketentuan dalam 12 undang-undang, itu lebih penekanannya kepada ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dengan mendompleng adanya pandemi COVID-19. Jadi ini tentu kita pertanyakan ancaman yang bagaimana yang membahayakan terhadap perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan itu. Karena ketidakjelasan inilah kemudian melahirkan sesuatu hal yang tidak jelas juga. Itu dilihat dari rumusan pasal 27 terkait dengan kewenangan dari pejabat atau para pihak yang disebutkan tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana, dan bahkan dinyatakan keputusannya bukanlah menjadi objek keputusan tata usaha negara sehingga tidak dapat digugat di pengadilan tata usaha negara. Betul. Nah, kita lihat di situ ada frasa sepanjang pejabat atau para pihak yang disebutkan dalam Perpu Akwo, dia ada itikat baik dan sesuai dengan peraturan undang-undangan, tidak dapat dituntut. Dalam hal ini dituntut perdata dan dituntut secara pidana. Undang-undang pidana kita dalam hal ini KUHP itu tidak mengenal itikat baik. Tidak mengenal itikat baik kalau yang dilawankan dengan itikat baik adalah niat jahat. Itu tidak mengenal dolus malus itu. Nah, untuk apa disebutkan di situ? Sehingga ini menjadi suatu hal yang bermasalah ketika dalam pelaksanaannya otomatis orang-orang yang memanfaatkan ketentuan ini akan berlindung terhadap ketentuan pasal 27 itu bahwa dia ada itikat baik, dia sudah memiliki legal standing sesuai dengan peraturan undang-undangan, walaupun pada akhirnya telah nyata adanya kerugian keuangan negara. Ini kan tidak benar. Oleh karena itu, kami menolak dan sangat rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pada prinsipnya itu yang kita tolak secara kajian hukum pidana. Tapi apakah Perpu ini telah memenuhi syarat negara dalam keadaan bahaya sehingga menimbulkan kepentingan ataupun mendesak? Nah ini kan harus sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Adanya syarat hal ihwal, kegentingan yang memaksa. Ya. Kegentingan yang memaksanya itu apa? Perlu ditetapkan adanya pandemi COVID-19. Tetapi pandemi COVID-19 ini sebagai suatu hal ihwal, keadaan yang memaksa, diselipkan kata-kata itu dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.
Berarti kan tidak ada kejelasan. Apa hal ihwal yang sebenarnya? Yang menjadi predikatnya kan pandemi, tetapi ditambahkan dan atau ini kan berarti bisa salah satunya, bisa keduanya. Nah, salah satunya atau keduanya itu dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, ini ancamannya berupa apa? Kalau hanya mendompeng ke COVID, nah sekarang masalahnya kepentingan hukum yang mana yang harus ditegakkan, yang diutamakan? Ya tentu keselamatan jiwa rakyat. Dengan adanya frase judul yang demikian, kepentingan ekonomi itu muncul dan bahkan dia dapat berlaku walaupun pandemi COVID ini telah berakhir, Perpu ini dapat berlaku. Dan oleh karenanya keberlakuan Perpu ini dapat demikian ekstra. Dengan catatan sekali lagi saya sebutkan, walaupun pandemi COVID telah berakhir, Perpu ini terus berlaku. Ya. Nah itu kan tidak ada kejelasannya. Sampai kapan pandemi COVID ini? Tapi kalau kita lihat rumusannya, kepentingan yang dimaksudkan dalam hal pemerintah menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB, itu berlaku sampai tahun anggaran 2023. Sepanjang sampai dengan tahun 2003, pemerintah bisa menetapkan adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan nasional. Ya. Walaupun setelah tahun 2023, sepanjang Perpu ini menjadi undang-undang, tetap menjadi hak pemerintah, dalam hal ini Presiden, apabila secara subjektif dalam hal-hal tertentu dia menyatakan adanya ancaman yang membahayakan terhadap perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, walaupun sudah berganti presiden. Ya. Perpu ini yang menjadi undang-undang demikian subjektif dan ketentuan pasal 27 itu memberikan peluang terjadinya korupsi yang secara terstruktur sistemik dan sangat sulit untuk dapat dilakukan proses penegakan hukum karena sudah dikunci di pasal 27. Ya, Pak Abdul Khair, kalimat Bapak yang terakhir tadi, apakah dengan kata lain Perpu ini ada indikasi akan menambah kekuasaan dan kewenangan BI, OJK, Menteri Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Negara? Iya jelas, semua pasal itu menyatakan itu. Untuk kepentingan itu. Lantas adakah indikasi juga untuk tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tanda kutip disalahgunakan, dikorupsi? Nah itu yang saya katakan akan membuka peluang potensi terbukanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan keuangan negara. Nah itu diproteksi bahwa semua kegiatan, tindakan, kebijakan aparat yang terkait, pejabat yang terkait, pihak yang terkait, itu tidak dapat dituntut secara pidana menurut pasal 27 itu. Dan bahkan segala biaya yang ditimbulkan terkait pelaksanaan Perpu ini, kalaupun ada suatu permasalahan, itu dikatakan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Nah ini bagaimana? Ini kan berarti menegasikan bekerjanya sistem hukum pidana. Ini menegasikan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system. Nah, permasalahan turunannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa pejabat, aparat, dan atau pihak yang disebut itu benar-benar menjalankan Perpu ini dengan itikat baik. Itikat baik itu kan adanya di hati itu. Ya. Siapa bisa menentukan seseorang itu ada itikat baik atau tidak? Dan sesuai dengan perundang-undangan. Siapa yang bisa menggaransi bahwa semua pihak, semua pejabat yang disebutkan akan menjalankan sesuai dengan itikat baik dan sesuai dengan perundang-undangan? Kan itu masalahnya. Hukum pidana itu melihat pada kenyataan konkret yang terjadi. Yang terjadinya apa? Kerugian keuangan negara. Ketika ada kerugian keuangan negara, maka harus diperiksa semua pihak yang terkait untuk kemudian masuk ke dalam sistem yang disebut penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Nah, di pemeriksaan di pengadilan itulah seseorang dikatakan telah mampu bertanggung jawab karena adanya unsur kesalahan. Kesalahan itu sikap batin.
mens rea. Dari kesalahan itu adalah adanya indikasi tertentu keterhubungan antara dia memiliki maksud dan tujuan, kehendak terhadap perbuatan dan akibatnya. Itulah implementasi dari niat. Ya. Gitu loh. Lantas sebenarnya Perpu ini bersifat ad hoc atau permanen? Kalau Perpu itu langsung bisa jalan. Oh. Langsung bisa jalan. Ya. Lantas apa? Ya. Ketika nanti misalkan DPR membatalkan, Ya. dia tidak berlaku. Tetapi kalau DPR menyetujui, dia menjadi undang-undang. Nah, sekarang masalahnya sampai kapan keberlakuan adanya ancaman yang membahayakan terhadap perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Padahal misalkan pandemi COVID dalam waktu dekat telah berakhir, selesai. Ya. Tetapi ancaman terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan ini terus berlaku. Nah, ukurannya apa? Parameternya apa? Kan tidak ada. Pandemi COVID-nya sudah selesai. Ya. Sedangkan judul nomenklatur dari Perpu ini berlaku untuk penanganan pandemi COVID dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ini kan ada kekacauan berpikir. Ada kekacauan logika, menarik sesuatu hal yang bersifat khusus ke umum untuk kemudian memberlakukan sesuatu yang tidak pada tepatnya dan menimbulkan ketidakjelasan rumusan, ketidakcermatan rumusan, dan bersifat multitafsir. Peraturan undang-undangan tidak boleh bersifat multitafsir, tidak boleh mengandung ketidakjelasan, tidak boleh mengandung kecacatan dalam kecermatan. Itu jelas dijelaskan oleh berbagai ahli. Ya. Jika demikian, bisakah rumusan ataupun kalimat yang multitafsir ini diperbaiki, Pak? Ya bisa saja DPR memperbaiki, bisa saja. Berarti harus ada DPR sendiri ya yang bertindak. Ya bisa saja DPR memperbaiki. Ya. Lantas apakah Tetapi kalau menurut saya peraturan undang-undangan pengganti undang-undang Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun undang-undang ataupun apapun namanya, yang jelas setiap peraturan undang-undangan itu jangan digunakan untuk kepentingan kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan, tetapi yang paling penting, yang paling pokok adalah bagaimana mengetahui maksud kehendak rakyat, terlebih lagi di masa ancaman pandemi COVID ini. Itu yang harus menjadi dasar pemerintah, baik DPR maupun Presiden, membentuk undang-undang, mengetahui maksud jeritan hati rakyat, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan ekonomi, bukan kepentingan kapitalis, bukan kepentingan oligarki, bukan kepentingan politik, tapi murni adalah kepentingan untuk masyarakat banyak, yaitu bangsa Indonesia. Apakah HRS Center sendiri akan mengajukan judicial review terhadap Perpu ini? HRS Center itu lembaga kajian ilmiah strategis. Kita HRS Center fokus kajiannya di situ, kita bukan sebagai lawyer atau pengacara, tapi kawan-kawan dari berbagai elemen itu setahu saya sudah mengajukan judicial review kepada Perpu COVID ini kepada Mahkamah Konstitusi. Pemerintah kan menganggap adanya kegentingan yang memaksa disebabkan kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara tepat. Yang ditanyakan, apakah artinya ini sebagai pembenaran atau dalih untuk penggunaan uang negara tanpa kontrol, Pak? Ya itu yang jadi masalah. Ya. Itu yang jadi masalah. Kenapa dikatakan demikian? Perpu ini mendompleng pandemi COVID. Nah, adanya ancaman yang membahayakan selain COVID juga berlaku terhadap perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Itu disebutkan di pasal 1 ayat 3 huruf B. Tetapi tidak ada penjelasan atau kejelasan perihal ancaman terhadap perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan selain pandemi COVID itu apa?
Logika berpikir ya, ketika pandemi COVID sudah selesai, masih adakah ancaman terhadap perekonomian nasional dan atau sistem keuangan? Nah, kalau ada apa parameternya, apa ancamannya, kan tidak ada. Jadi ini perlu menggabungkan dua hal yang sebenarnya berlainan. Kepentingan ekonomi ini mendompleng kepada kepentingan keselamatan jiwa rakyat dengan adanya wabah corona virus. Berarti di sini ada penyelundupan kepentingan, penyelundupan hukum. Walaupun, sekali lagi saya katakan, walaupun tujuannya benar, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, hasilnya pasti salah. Itu adalah kaidah, itu rumus. Baik. Pak Abdul Khair, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita semua, Pak ya. Iya, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.